Ibu-ibu juga, masa ibuku berdiri, Bu? Kebablas ini, kebangetan ya. Ya Pak, ajarkan kepada anak-anak kita, anak muda-muda terutama, jangan asal kelihatan pohon langsung nempel begitu ser gitu ya. Cari tempat, ya jongkok, bersihkan. Ya, itu usaha supaya kita terbebas dari najis. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih? Nah, kenapa kita mengidolakan Nabi Muhammad? Apakah pantas kita idolakan? Nah, begitu kan? Anda tanya, kok hebat benar Muhammad bin? Ya, memang hebat, Pak. Supaya kita ini tahu yang kita cintai, harus kenal dulu. Kan saya ngomong, Anda cinta kepada seseorang, harus kenal dulu. Anda mungkin yang kayak laki-laki mencintai perempuan, harus kenal dulu wanita ini. Siapa wanita ini? Siapa bapaknya? Bagaimana sifatnya? Sikapnya? Bagus apa enggak? Enggak langsung kawin kan? Tahu-tahu ketemu wanita dikawin kan? Enggak kan? Perempuan juga gitu, ketemu laki-laki, ketemu cowok, enggak langsung dikawin. Iya. Kayak di pasar gitu, tahu ketemu langsung dikawin, diambil begitu. Enggak bisa begitu. Dilihat dulu sikap Anda gimana, perhatiannya gimana, kan begitu. Kenal dulu bagaimana sih sifatnya. Jangan mentang-mentang ganteng, cuma kalau tidur ngorok. Nah ini repot. Hah? Cantik tapi kentutnya bau, ya repot ini. Wah gak jadi deh, Beb. Kenapa? Cantik, Beb. Kenapa? Kentutnya, Beb. Waduh, udah kenceng, bau lagi, Beb. Repot ini. Nah. Kalau Nabi Muhammad tidak ada seperti itu. Makanya tak sayang maka tak kenal maka tak sayang. Nah, supaya kenal, ya, supaya kenal ini dengan Muhammad, kata Imam Busiri, ya, tahu yang Busiri Pak? Karena ini ada majelis burda, ada. Nah ini Imam Busiri Pak yang ngarang burda, sholawat kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Imam Busiri? Supaya kita kenal dengan Muhammad, dan kenal itu menimbulkan rasa cinta. Apa dikatakan? Wansub ila dati ma syi'ta min syaraf. Wansub ila qadrihi ma syi'ta min idami. Kalau kepingin kenal Muhammad, kenali dulu dat dan qadar Nabi Muhammad. Supaya kita kenal Nabi Muhammad. Saya ngomong bukan dat dulu, belakang. Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad adalah manusia yang paling mulia diciptakan oleh Allah. Sebelum apapun Allah ciptakan, Allah sudah ciptakan nur Nabi Muhammad SAW. Ini kodarnya. Maka melihat seperti itu Pak, kemuliaan dan Nabi Muhammad ini tidak ada bandingannya di antara makhluk yang lain. Jadi sebelum Allah ciptakan neraka, surga, apapun itu, Allah sudah ciptakan manusia mulia pilihan Allah Nabi Muhammad SAW. Maka Allah mengatakan, laulaka ya Muhammad, ma khalaqtul akhlaq. Kalau bukan engkau wahai Muhammad, kalau bukan kamu Nabi Muhammad, tidak akan aku ciptakan semesta alam ini. Allah menciptakan segala sesuatu karena kedudukan yang tinggi, maka Allah menciptakan Nabi Muhammad daripada pertamanya ciptaannya Allah. Ini qadar Nabi Muhammad. Bahkan kata Imam Busiri dilanjut dalam syairnya, kaifa tarqa ruqiyatin kal anbiya ya sama atau as-sama. Bagaimana saya bisa membandingkan Nabi Muhammad? Itu luar biasa. Jangankan dengan manusia, dengan nabi-nabi yang lain. Istilahnya kata dia, Nabi Muhammad itu langit di atas langit yang tidak ada langit laginya. Nabi Muhammad di atas segalanya. Tidak ada yang bisa menandingi Nabi Muhammad SAW. Maka pantas kalau kita idolakan. Gak ada makhluk satu di dunia, mulai zaman Nabi Adam sampai yaumil qiyamah, Allah ciptakan seperti Nabi Muhammad SAW. Ya kita kenal dengan Muhammad. Dan wali-wali semua Pak, wali-wali semua ini, mereka jadi wali berkat selalu ingat
daripada Nabi Muhammad SAW. Kedudukan Nabi Muhammad ini diingat sehingga mereka mendapat kedudukan yang tinggi di atas Allah. Maksudnya dapat kedudukan karena mereka tahu kedudukan Muhammad, maka Allah memberikan wilayah kewalian kepada seorang wali. Abu Yazid Al-Bustami itu mengatakan, setelah mengetahui itu Pak, Abu Yazid ini tidak pernah lupa dengan Nabi Muhammad. Apa kata Abu Yazid Al-Bustami? Ma ghaba anni Muhammadan sallallahu alaihi wasallam walau lahdatan. Law ghaba anni Muhammadan, law ghaba anni nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma adatu nafsi minal muslimin. Tidak pernah saya lupakan Nabi Muhammad SAW, walau lahdatan, sebentar saja dari pikiran dan hati saya, tidak pernah saya lupakan. Isi hati dan pikiran saya hanya Nabi Muhammad SAW. Seandainya, nah kata Abu Yazid, sekali saja, walau lahdatan, sebentar saya lupa dengan Nabi Muhammad, wa ma adatu nafsi minal muslimin. Saya meragukan diri saya, apakah saya ini masih termasuk orang beriman kepada Allah? Artinya saya ini masih Islam tak? Kalau lupa dengan Nabi Muhammad. Ini Abu Yazid, maka pantas diangkat jadi wali. Nah kita ingat Nabi Muhammad kapan Pak? Bu, ingat gak dengan Muhammad? Paling gak ingat Bu. Ingat uang belanja nomor 1, ingat duit nomor 1. Iya. Paling mohon maaf, mudah-mudahan tidak. Bubar dari sini sudah lupa kita dengan Nabi Muhammad. Benar ya? Maka dikatakan musibah itu, bencana alam, banjir, gempa, sakit, itu dianggap kata ulama bencana kecil, nggak ada apa-apanya. Sunatullah saja biasa. Meninggal biasa. Gempa bumi biasa. Tetapi musibah yang besar adalah apabila sudah hilang daripada manusia akhir zaman ini, di hatinya ada Nabi Muhammad SAW. Ini musibah paling besar. Hati-hati, anak Anda lebih mengidolakan yang lain, ini musibah bagi Anda. Anda pun, kaum laki-laki mau perempuan, kalau sudah di hati kita kosong dengan Muhammad, ini musibah yang terbesar bagi umat akhir zaman. Bisa dimengerti? Understand? Nyambung gak ini? Bu, nyambung gak Bu? Nyambung kemana Bu? Main nyambung saja. Lanjut gak ini? Padahal masih kurang 2 jam lagi nih. Masya Allah. Jadi Abu Yazid ini gak pernah lupa dengan Muhammad. Ya, tidak pernah lupa sedikit pun. Kenapa? Dia tahu kedudukan Nabi Muhammad SAW di atas segala semua makhluk di bumi ini, dan pantas Nabi Muhammad ditaruh di hati dan pikirannya dan tidak bisa melupakan sedikit pun. Maka Allah mengangkat derajat seseorang. Kalau Anda ingin derajat Anda diangkat oleh Allah, idolakan Nabi Muhammad SAW di atas segalanya. Idolakan manusia satu ini agar Anda selamat, bukan hanya di dunia, sampai di akhirat. Kalau sudah lupa Pak, na'udzubillah Pak, nanti di akhirat Nabi lupa sama kita bagaimana Pak? Ya Rasul, saya umatmu. Ya, loh, kamu masih ingat dengan saya? Na'udzubillah Pak. Ayo, ingat, selalu ingat peristiwa kelahiran Nabi Muhammad atau perayaan seperti ini untuk menguatkan kita supaya kita ini ingat dengan Nabi Muhammad, cinta dan taat kepada Muhammad. Tobat kita Pak, ayo tobat kepada Allah. Ya, ibadah yang semangat, zikir yang banyak, sholawat yang banyak. Loh, kalau sholawat zikir terus gak kerja, Beb, siapa yang suka kerja? Kerja. Anda kerja, Anda punya kesibukan yang lain. Bukankah bisa di tengah jalan atau di kerja Anda baca sholawat? Bisa saja. Ibadah, Anda pergi kemana? Keluar kota, tetap waktunya sholat. Tidak bisa kita begitu saja melepas syariat Nabi Muhammad. Kenapa? Kalau
Anda melepas syariat Muhammad, lupa dengan syariat, berarti cinta Anda adalah cinta palsu, naudzubillah, kepada Muhammad SAW. Hadirin, saya singkat. Tadi sudah kedengaran namanya. Ini dat Nabi Muhammad. Nah, dat Nabi Muhammad ini dikatakan oleh seorang wali min auliya, mungkin ada majelis itu di sini ya. Di Maulid itu disebutkan, Pak. Iya. Karena sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalaqa. Supaya tahu datnya Nabi Muhammad ini, kata Habib Ali bin Muhammad bin Husin Habsyi, dia mengatakan Nabi Muhammad ini adalah manusia ciptaan Allah yang paling bagus dan juga akhlaknya yang sempurna. Ada dua, bentuknya bagus, akhlaknya sempurna. Akhlaknya juga bagus. Saya bicara akhlak dulu. Kalau bicara akhlak, nggak mampu manusia, Pak. Bukan saya, Pak. Saya apa nih? Wali-walinya Allah, Pak. Cerita akhlaknya Nabi Muhammad nggak bisa selesai, Pak. Nggak bisa sampai. Bagaimana akhlak Nabi Muhammad? Nggak bisa kita, Pak. Memuji pun kalah kita, Pak. Karena apa? Akhlaknya Nabi Muhammad ini yang muji bukan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan jelas itu. Fa innaka la'ala khuluqin adzim. Allah memuji Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, di dirimu ini, kamu ini di atas akhlak-akhlak yang sempurna. Berarti nggak ada akhlak yang bagus yang tidak ada tandingannya dan tidak bisa kita memuji. Hanya Allah yang bisa memuji akhlak Nabi Muhammad SAW. Tetapi saya ambil contoh satu saja, karena tadi saya baca Sintu Duror, maka di situ dilanjutkan bagaimana sih akhlak Nabi Muhammad. Contohnya, ya, idza da'ani miskinu ijabatan muajjalah. Satu saja saya kasih contoh, Pak. Nabi Muhammad itu, Pak, akhlaknya karena sempurna bagus. Kalau diundang orang miskin, orang nggak mampu, istilahnya orang melarat, gitu Pak ya. Nabi Muhammad datang nomor satu sebelum siapapun datang. Ini bisa dicontoh ini. Misalkan ada orang miskin yang undang kita, ya kalau sekarang yang kebalikan. Coba orang kaya yang undang, waduh, cepat-cepatan undangannya habis sisa, maghrib sudah datang kita. Tapi orang miskin, gremes sedikit gak datang. Kenapa tidak datang? Yang undang beb orang miskin paling suganya kacang, paling banter apa itu, roti yang murah itu roti unyil beb, kuaci. Tapi kalau orang kaya yang undang, hujan Pak, pakai payung, pakai jas hujan, kita datang Pak. Kenapa? Oh, berkatnya gede beb, macam berkatnya beb. Ini bukan contoh yang bagus. Nabi Muhammad untuk urusan orang miskin, Pak, sangat sayang, sangat berkasih sayang. Undangan paling pertama datang. Inilah contoh pemimpin. Kira-kira ada nggak pemimpin seperti ini? Ada nggak? Pemimpin seperti Nabi Muhammad ada nggak? Di zaman seperti ini? Nggak ada. Kata siapa nggak ada? Banyak. Coba kemarin kan kita sudah ikut pemilu. Sekarang kan pilkada. Coba itu calon-calon itu ya. Kalau ingin sukses dia, ingin dipilih, majelis meskipun isinya 20 orang datang. Omongan saya ini umum. Saya enggak Pak. Iya. Pak Lurah mungkin, Pak Lurah saya. Tapi Pak Lurah ini bukan. Kan Pak Lurah banyak, kepala desa itu banyak, ribuan, bukan dia. Kalau kepingin dipilih, masuk ke masyarakat, acara apa aja hadir. Tapi kalau sudah dilantik, ya sudah dapat mobil dinas, ya mobil, undangan 2000 orang nggak datang, Pak. Tapi Pak Lurah ini hebat, Pak Lurah kita ini Maulid datang dia, Pak. Masya Allah, mudah-mudahan istiqomah. Amin ya Rabbal. Sudah berapa tahun jadi Pak Lurah di sini, Pak? Masya Allah. Sekarang 6 tahun ya, 9 tahun, 8 tahun, masih panjang masih.
Ini pemimpin zaman sekarang begitu. Jadi pura-pura dia datang, ya. Supaya apa? Supaya dianggap masyarakat ini peduli dengan masyarakat. Supaya dianggap, ini loh pemimpin yang benar, yang mencintai rakyatnya, meskipun miskin, majelis kecil, apapun acaranya datang, ada diundang pengantin, salamannya tebel, amplopnya tebel. Kalau sudah jadi, titip saja. Ini penyakit ini, Pak. Tapi kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak, akhlaknya bukan begitu, Pak. Itu kalau akhlak seperti itu namanya kata ulama akhlak tasonnuk. Artinya apa? Akhlak kepura-puraan, sama dengan sales. Tahu sales, Pak? Coba ada sales rokok itu, kan cantik-cantik ya. Anda ditawari, wah senyumannya luar biasa, ya sopan santun dia. Atau sales apa ibu-ibu itu, sales apa televisi atau apa kan kosmetik. Nah, iya ditawari senyum luar biasa, sopan, akhlak lagi, cantik lagi. Giliran nggak beli, Pak, langsung Pak ketawanya hilang, Pak. Anda nggak beli, langsung cemberut, Pak. Itu namanya akhlak tasonnuk, kepura-puraan. Tapi kalau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak. Nabi Muhammad sangat mencintai orang yang lemah. Nabi Muhammad cinta kepada siapapun, meskipun orang tadi dikatakan orang tidak mampu, sangat diperhatikan oleh Nabi Muhammad. Karena apa? Nabi Muhammad sangat cinta kepada umatnya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sedikit saya cerita akhlak. Bahkan ada yang bingung, bagaimana sih akhlak ini? Ada seorang sahabat tanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, wahai Abbas, kaifa akhlak? Ma huwal akhlak? Apa sih akhlak itu? Apa kata Sayyidina Abbas? Amrun hayyinun. Akhlak ini adalah perbuatan yang paling mudah. Bagaimana? Wajhun basusun wa kallamun layyinun. Akhlak itu, kamu itu, Anda itu harus senyum, selalu senyum, jangan cemberut. Cobain wajahnya cemberut terus, coba ketawa gitu loh. Sumpah kita yang oleh itu. Anda ini tertindas apa bagaimana? Bu, senyum Bu, senyum. Coba pilih tahu senyumnya Bu. Nah, gitu Kon. Tambah cantik kalau senyum Bu ya. Wajhun basusun, jangan cemberut. Iya, Pak, senyum Pak, yang di dalam Pak. Banyak utang kita Pak. Apa tekanan batin? Senyum Pak, kepada siapapun senyum. Bahkan Nabi Muhammad ini setiap saat senyum, sahabat-sahabat ini menganggap, oh saya paling diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kepada siapa saja senyum Nabi Muhammad ini. Gak pernah marah, gak pernah ngamuk, kan? Bu, besok kalau gak dikasih belanja suami Bu, senyumin aja Bu. Iya, gak usah ngamuk Bu, senyum aja. 1 hari gak dikasih belanja, senyum. 2 hari, ya telat belanjanya Bu, senyum. 3 hari, ya jangan marah Bu ya, senyumin saja Bu. Kan lama-lama nanti suami udah sadar Bu, senyumnya beda tapi Bu ya. Senyumnya sambil gebrak pintu, senyumnya sambil apa? Gebrak meja, iya. Bukan senyum itu Pak, ngamuk ya. Jadi mulai sekarang senyum, ayo senyum. Mulai sekarang senyum, ayo. Pak, yang belakang, woi, senyum. Mulai sekarang senyum, nanti bubar ini kita senyum semua. Iya, senyum dong, ya. Kan sudah, ini kan Anda lapar kan? Karena belum makan Ustaz. Makanya senyumnya berat dulu. Kalau berangkat ke acara sebenarnya makan dulu Pak. Iya, jangan nunggu dikasih makan. Iya, ada makan ya? Masya Allah ada Pak. Aman berarti ya? Senyum lagi dong ya. Nah begitu. Pulang senyum, sampai di rumah senyum, masuk kamar senyum, kamar mandi, masuk kamar mandi senyum Pak. Iya, terus seminggu Pak senyum begitu Pak. Lama-lama nanti Anda stres nih. Masuk rumah sakit jiwa ya.
Ya jangan tegang Pak, senyum Ustaz. Wa kallamun layyinun, bicara yang lemah lembut, jangan bentak-bentakan Pak. Ngomong ngotot. Sekarang sering itu ngotot. Waduh, ini bukan akhlak Nabi Muhammad SAW. Ngomong yang halus. Meskipun kita menghadapi orang yang salah kepada kita, jangan bentak-bentak. Iya. Mungkin ini Pak Lurah kan begitu, sering menghadap masyarakat ya. Ya pakai senyum aja Pak. Nah, ketawain saja Pak. Ya. Omongannya yang lembut Pak, iya Pak ya. Tahu-tahu tetap peleng saja Pak. Jadi ini akhlak. Ayo, jangan cemberut, jangan sering marah, itu bukan akhlak Nabi Muhammad SAW. Terus ngomong kita jangan teriak-teriak, ya, jangan kenceng-kencengnya, biasa saja. Gak perlu terlalu lah. Kalau pelan-pelan, nggak dengar ya. Intinya ngomong apa berbisik kan beda. Jadi ngomong yang lembut, yang pelan-pelan, yang pantas lah. Apalagi anak muda kepada orang tua. Nah, ini penyakit ini. Dipanggil bentak lagi. Ini bukan akhlak ini. Ya, anak muda-muda, mohon maaf. Dipanggil orang tua terhadap orang tua siapapun, mau orang apalagi orang tua Anda. Dipanggil guru, dipanggil kiai, ya, yang sopan, yang santun, ini adalah akhlak Nabi Muhammad SAW. Itu akhlak Nabi Muhammad. Kalau saya cerita panjang Pak. Nah sekarang sebaik-baik makhluk kan begitu kan, parasnya dan akhlaknya. Ini paras Nabi Muhammad SAW atau bentuk Nabi Muhammad SAW. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu itu setiap hari Pak kumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya dia banyak meriwayatkan hadis. Kenapa? Karena selalu kumpul, sering kumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Abu Hurairah itu Pak ditanya, Kaifa Muhammad SAW? Bagaimana Muhammad SAW? Abu Hurairah Pak disuruh menerangkan bagaimana bentuk wajah Nabi Muhammad ini Pak. Meskipun kumpul Pak, nggak bisa. Apa katanya? Ma ra'aitu ajmalu wa ahsanu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ma ra'aitu ahadan atau ma ra'aitu syai'in ajmalu wa ahsanu min Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah saya lihat sebaik-baik dan sempurna makhluk, belum pernah saya lihat seperti Nabi Muhammad SAW. Saking hebatnya Pak Muhammad ini, nggak bisa cerita Abu Hurairah. Bahkan pernah diceritakan waktu itu lagi hiburan orang Arab itu Pak, orang Arab jahiliyah dulu, sampai sekarang mungkin itu paling senang Pak kalau bulan purnama Pak, pas malam 15 itu bulannya penuh, cahayanya luar biasa. Itu pernah Nabi Muhammad itu Pak pakai serban warna merah di tengah-tengah padang pasir lagi bulan purnama. Itu luar biasa Pak, cahayanya bulan ini tertutup Pak. Tertutup kenapa? Karena cahaya Nabi Muhammad SAW. Maka Ummu Ma'bad itu sahabat Nabi ditanya oleh sahabat yang lain, Sifri ya Ummu Ma'bad, sifatkan kepada kami bagaimana Nabi Muhammad. Apa kata Ummu Ma'bad? Ajmalun nas min ba'idin wa ahsan wa ahla min qarib. Nabi Muhammad itu kalau dipandang dari jauh cakepnya luar biasa. Dari jauh kita pandang cakep, tambah dekat, tambah cakep, tambah dekat, sampai di dekatnya luar biasa Pak, mengalahkan cahaya bulan. Ini Nabi Muhammad, lain sama kita Pak. Dari jauh kita laki-laki ini lihat cewek, rambutnya panjang, cakep dari jauh. Wah cakep bener nih, rambutnya panjang, tinggi badannya, bodinya luar biasa. Iya. Apalagi lihatnya pakai sedotan gitu. Ya. Deketin Pak, tambah dekat, bukan tambah cantik Pak. Kebalikan kita nih, tambah dekat aslinya jelek, dari jauh cantik Pak.
Ketipu sering kita, ini kan begitu. Laki-laki juga begitu bu. Wah dari samping jauh bu, oh cakep, hidungnya mancung. Ya dari jauh bu, kayak kakinya kompor. Ini dari jauh, tapi tambah deket, aduh, ternyata pesek hidungnya. Ini manusia seperti kita biasa, begitu banyak kekurangan. Tapi kalau Muhammad dari jauh sudah indah, tambah deket, tambah cakep, tambah deket. Bahkan kalau sudah dihadapkan sempurna Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dat Nabi Muhammad tidak bisa digambarkan Pak. Bahkan sahabat ini Pak, dengan kemuliaan, dengan kesempurnaan daripada Nabi Muhammad itu, mereka mengarang syair untuk mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad. Itu Hasan bin Sabit, itu sahabat Nabi Pak. Hasan bin Sabit ini memuji Nabi Muhammad, ya, dan pujiannya ini Pak membuat gembira Nabi Muhammad. Apa kata Hasan bin Sabit? Wa ajmalu minka lam tarakatu aini, wa ahsanu minka lam talidin nisa, khuliqta mubarra'an min kulli aibin, ka'annaka qad khuliqta kama tasa'u. Ini Hasan bin Sabit. Apa artinya? Ya Muhammad, yang indah, yang cakep, belum pernah mata kami pernah memandang. Wa ahsanu minka lam talidin nisa, dan orang yang bagus, yang ganteng, yang cantik, belum pernah satu wanita di bumi ini yang pernah melahirkan seperti engkau wahai Muhammad. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau wahai Muhammad terlepas daripada aib. Nanti saya ceritakan kenapa Nabi Muhammad terlepas dari aib. Gak ada aibnya, gak ada buruknya, gak ada jeleknya, bagus sempurna. Ka'annaka qad khuliqta kama tasa'u. Sepertinya kamu itu diciptakan seenak kamu sendiri, sesuai dengan kamu sekarang gambar diri kamu sendiri. Jadi Nabi Muhammad itu lahir digambar sendiri oleh Nabi Muhammad. Oh hidung saya mancung, mata saya bagus, alis saya bagus, ya dagu saya bagus, tangan saya bagus. Seperti Nabi Muhammad menggambar sendiri Pak. Karena apa? Karena saking sempurnanya. Nabi Muhammad dipuji itu, apa marah Pak? Oh gak boleh kamu muji aku, puji Allah. Kalau sekarang gak boleh kan begitu. Jangan muji Nabi Muhammad. Nabi Muhammad manusia seperti kita, puji Allah. Untung waktu itu Pak mereka gak hidup di zaman itu Pak. Iya. Saking senangnya Nabi Muhammad, waktu itu Nabi Muhammad dapat ghanimah Pak. Tahu ghanimah? Rampasan perang dari Mesir. Kebetulan rampasannya dua Pak, harta, dapat duit Nabi Muhammad itu, dan baju-baju besi apa saja, sama satu ada dua wanita Pak, dapat rampasan perang, dihadiahi dua wanita. Satu wanitanya dikawin, satunya tanya sahabat, buat siapa ya Rasul? Buat Hasan bin Sabit radhiyallahu ta'ala. Maka sering muji Nabi Muhammad supaya dapat jodoh kita, ya. Hah? Ya Pak Lurah? Iya, puji Nabi Muhammad supaya dapat jodoh Anda ini ya. Mulai sudah kawin, apalagi yang belum kawin, yang jomblo-jomblo ini, bujang lapuk ya. Puji Nabi Muhammad supaya jodoh Anda dikasih jodoh yang soleh wa solihah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yang depan-depan belum kawin ini, banyak sholawat. Jangan yang dilihat HP saja, oh ini cantik, percuma. Gak ada yang bisa mengalahkan Muhammad. Wah cantik Bu, hati-hati. Kalau nyari jodoh jangan di medsos. Tipuan semua itu. Perempuan maupun laki-laki sama, apalagi perempuan. Oh bedanya Pak. Kalau foto itu kan luar biasa. Selfie itu bisa dibuat itu. Biasa, wajahnya biasa, bisa luar biasa. Kenapa? Karena kehebatan kamera. Sekarang teknologi besar hebat ini. Kamera 360 piksel. Foto Pak. Bisa dibuat mancung hidungnya. Bisa. Padahal pesek hidungnya Pak. Kayak jambu keijer gitu. Iya. Jangan hina saya Pak. Enggak ada. Cuma kenyataan. Mungkin pesek yang situ main ketawa. Jangan Pak, jangan cari, apalagi orang tua, jangan nyarikan jodoh anak pakai media sosial.
Ya, dan mohon maaf wanita-wanita ini udah nggak usah pakai apa selfie untuk apa? Terlebih-lebih lagi yang sudah punya suami. Untuk apa Anda mau dilihat orang lain? Anda banggakan wajah Anda dengan orang lain? Percuma. Dandan itu, cantik itu untuk suami. Ya, Anda kan minta duit sama suami untuk beli bedak, ya, supaya kelihatan cantik, lipstik, ya. Uangnya siapa? Uang suami. Katakan meskipun Anda punya kerja, tapi tetap masih membutuhkan suami. Dandan Anda untuk suami, bukan untuk orang lain. Kadang-kadang sekarang enggak ibu-ibu ini, wanita ini, ya. Apa? Kalau dandan itu untuk urusan ke pengantin, di rumah pakai daster 3 bulan tidak dicuci, digantung dipakai, tidur bareng suami baunya kecut Pak. Jangan salah kalau suami Anda serong, bener gak? Saya kasih alasan Anda, saya ajari Anda supaya bisa kawin lagi. Iya, giliran ke mana pertemuan, jalan-jalan ke mall, wah, dandannya 1,5 jam saat selesai. Tapi sama suami pulang seenaknya saja Pak. Dasteran sobek-sobek lagi Pak. La ilaha illallah. Maka jangan disalahkan apabila laki-laki ini melirik wanita yang lain. Benar nggak? Saya yakin di sini ini 1000% Pak, yakin Pak. Allah ini tahu Pak, laki-laki itu dorongan itu memiliki wanita lebih dari 1. Benar nggak? Pak, benar nggak? Apa ini dia kok? Mau tua mau muda, apalagi yang muda. Loh, iya kan tadi kan saya ngomong ini sunnah yang bagus dalam rangka mengalahkan kaum wanita. Nah, judulnya begitu nanti maulid ini ya. Memperingati maulid Nabi mengalahkan kaum wanita. Nah, ya. Lanjut kali. Sampai mana tadi ya? Kaum wanita. Oh iya ya Bu, Ibu ini sadar ini, cocok ini. Iya benar Bu, memang Bu, laki-laki ini Bu, perintah saya belum pernah ketemu hadis, apalagi Quran nggak ada Bu. Hadis yang memerintahkan laki-laki untuk kawin 1 wanita. Ada nggak? Ada hadis saja, jangan kitab Al-Quran nggak ada. Kawinlah kalian, wahai kaum laki-laki, dengan wanita muslimah 1 saja, cukup 1 saja, nggak ada. Malah Quran langsung melunjak Pak, langsung lompat itu Pak, ya kan? Masna, wasulasa, apa yang baru Pak? Terus bawahnya Pak? Bawahnya yang penting ini, wa in khiftum, nah, Allah ta'dilu, fawahidah. Allah merintahkan ini Pak, ini firman Allah ya. Kawinlah kalian, gak langsung 1 Allah Pak, langsung Allah melompat Pak. 2 wanita, 3 wanita, 4 wanita. Wa in khiftum, apabila kalian laki-laki ini takut, nah, khawatir, gak tahu takut sama istri yang tua, takut gak bisa membiayai, ini khauf, takut. Oh saya gak berani kawin Bib. Kenapa? Kamu takut sama istri? Saya berani sama istri saya Bib. Cuman istri saya lebih berani dari saya Bib. Repot tuh. Iya Ustaz. Kadang-kadang begitu. Kata siapa saya takut sama istri saya? Cuman istri saya lebih berani dari saya Bib. Nah ya. Saya itu sering ketemu Kapolres Pak. Kalau di rumah apa di kantor siap. Omongannya tegas Pak. Gimana Pak? Oh, omongannya tegas sama anak buah bentak-bentak. Giliran di rumah, Pak, kemarin perempuan kemarin, jangan ditas. Takut Pak, Kapolres ini Pak, takut sama istri Pak. Pak Lurah juga begitu kan? Enggak ada. Iya Pak ya, berani Pak ya, berani gak Pak? Berani Beb, tapi istri saya kayak macan. Ya iya. Kau tadi juga bisa adil, maka kata Allah takut gak bisa adil, balik saja kepada yang pertama, 1 saja. Berarti
berarti yang punya istri satu itu sial. Karena terakhir apes sama ini. Ya sudahlah, jangan cerita kawin lagi, nanti kalau mau kawin lagi 4 mata dengan saya ya. Hadirin, saya jelaskan tadi Nabi Muhammad itu di syair dari Hasan bin Sabit ya tidak ada aibnya. Bahkan mohon maaf, kenapa Nabi Muhammad tidak punya aib, tidak punya kekurangan, tidak punya kejelekan? Kalau Nabi Muhammad ini sempurna bentuk tubuhnya, saya nggak mau cerita. Oh, ini orang warna kulitnya putih, Nabi Muhammad putih. Banyak orang yang kulitnya putih, ya kan? Oh, matanya bagus, wah luar biasa. Banyak juga orang atau manusia atau makhluknya Allah ini yang bagus, yang ganteng banyak, yang cantik banyak, pokoknya banyak. Tetapi saya katakan, saya tidak mau cerita itu kebaikan-kebaikan itu. Maka saya balik keburukan kita, makhluknya Allah. Anda ini makhluk kan, banyak kekurangan, banyak keburukan, benar nggak? Saya kasih contoh saja. Sudah jam 11.04 ya. Saya kasih contoh keburukan kita, kekurangan kita, manusia ini, ya. Meskipun ini jadi keburukan kita, kejelekan kita, tapi menjadi kesempurnaan Nabi Muhammad. Kejelekan kita, kekurangan kita, ya, itu kesempurnaan Nabi Muhammad. Contohnya apa? Satu, keringat. Saya mau tanya, keringat ini kekurangan kita apa kelebihan kita? Keringat siapa yang wangi baunya di sini? Coba ketiaknya dicium. Ibu-ibu yang cantik sekali, atau kampung sini yang paling cantik, coba ketiaknya siapa yang nggak bau? Kalau nggak percaya sekarang cium itu ketiaknya. Hah? Nggak ada Pak, apalagi yang baunya ketek luar biasa itu harus diobati itu. Ganggu khusyuk sholat itu. Saya pernah sholat, baru sholat datang orang, oh bau ketiaknya. Ini ganggu khusyuk, saya batal saja daripada nggak khusyuk. Ini penyakit, ini kekurangan kita. Apalagi gak mandi, ada gak mandi gak? Gak mandi 2 hari baunya gak karuan, kasihan sebelahnya. Kekurangan kita Pak, keringat Pak. Tetapi keringat Nabi Muhammad baunya wangi. Keringat Nabi Muhammad, kekurangan kita, baunya wangi. Ummu Sulaim, sahabat Nabi Muhammad, itu pernah Nabi Muhammad tidur di siang hari jam 12 siang itu sekitar itu kena karena panasnya di Mekah sana. Kalau orang sudah umroh, pernah haji, pernah kan tahu bagaimana suhu di sana, 45 sampai 50 derajat panasnya Pak. Telur itu kalau dimasukkan ke padang pasir, saking panasnya langsung matang Pak, nggak usah pakai digodok lagi, nggak usah. Kenapa? Karena panasnya. Itulah Muhammad pernah tidur Pak. Iya. Karena panasnya, maka berkecucuran keringat Nabi Muhammad SAW. Maka Ummu Sulaim mengambil seperti ini Pak, keringatnya ditadah seperti ini Pak, ya, ditadahi lalu disimpan Pak. Suatu saat dipakai oleh Ummu Sulaim Pak, diusap-usapkan. Apa kata Ummu Sulaim? Fayatatayyab bihi wa huwa min ahsanut tib. Keringat Nabi Muhammad yang saya oleskan ini demi Allah lebih wangi daripada minyak kasturi. Saya usapkan begini keringat Nabi Muhammad kalah minyak ini. Dan katanya Ummu Sulaim, saya oleskan kepada anak-anak kecil untuk mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad. Ini kekurangan kita. Maka pantas kalau kita ngidolakan Pak. Mana ada artis yang baunya wangi Pak, pemain bola itu Pak, sudah main 2 kali 3/4 jam Pak. Kira-kira keringatnya wangi gak Pak? Mau Ronaldo, mau siapa yang dari luar negeri, apalagi dari Indonesia, yang makannya pete, jengkol, baunya gak karuan Pak. Benar ya? Keringat Pak, kekurangan kita, tapi menjadi kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Inilah Nabi kita, pantas kita cintai, pantas kita idolakan. Apalagi, langsung saja, air liur atau ludah Nabi Muhammad SAW. Adakah di sini yang bau mulutnya, bau liurnya wangi? Ada? Mau wanita yang top,
Miss Universe. Tahu Miss Universe? Tahu?